Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 pada subuh yang indah ini, kita bersama akan mengkaji dengan tema luruskan solatmu. Bagaimanakah cara agar kita bisa meluruskan solat-solat yang kita lakukan di 5 waktu dalam sehari? Karena solat 5 waktu itu adalah tempat pembelajaran agar di luar solat 5 waktu kita tetap solat. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meluruskan solat kita kepada Allah, sedangkan syahadat saja kita terkadang belum benar. Syahadat itu yang bagaimana? Syahadat yang kita pahami hanyalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Selagi kita masih memahami Muhammad itu sebagai Nabi Muhammad yang sudah meninggal, Nabi Muhammad yang sudah wafat, berarti syahadat kita belum sempurna atau belum selesai. Karena sesungguhnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni Muhammad itu adalah seluruh manusia. Muhammad itu adalah lambang dari tiap-tiap diri manusia. Jadi jangan pandang Muhammad yang sudah wafat. Yang dimaksud syahadat ini Muhammad yang masih hidup. Siapakah dia? Ya, diri kita inilah Muhammad Rasulullah. Diri kita inilah yang selalu diutus oleh Allah. Bangun tidur diutus oleh Allah. Duduk diutus oleh Allah. Berdiri diutus oleh Allah. Ke kamar mandi diutus oleh Allah. Menggosok badan pakai sabun diutus oleh Allah. Keluar dari kamar mandi diutus oleh Allah. Berpakaian diutus oleh Allah. Sholat diutus oleh Allah. Naik motor diutus oleh Allah. Pergi bekerja diutus oleh Allah. Ke kantor diutus oleh Allah. Ke kebun, ke sawah diutus oleh Allah. Jadi tiap detik per detik di dalam kehidupan kita ini, kita tidak menyadari bahwa kita ini diutus oleh Allah, diutus oleh hidup. Coba kita hayati bersama.
bila kita tidak hidup, apakah ada kegiatan-kegiatan itu? Coba kita hayati, bila kita tidak hidup, apakah kita bisa beraktivitas? Inilah tanda bahwa kita pun juga rasul-rasulnya Allah. Rasul-rasulnya hidup. Kemanapun diutus hidup dan bersama hidup. Jadi satu paket yang diutus dan yang melakukan, yang menjalankan utusan pun itu juga satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Yang mengutus Allah, ia jadi Rasul Muhammad, bukan sendiri-sendiri, yakni Ahmad bila mim. Ahmad tanpa mim, yakni Ahmadnya mati, mim maut mati, maka jadi Ahad. Yang bergerak dan yang menggerakkan Ahad. Itulah yang dimaksud syahadat. Jadi tidak perlu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa tidak usah mengucapkan lagi? Karena sudah masuk di dalam rasa. Karena sudah menyadari hakikat syahadat itu, yakni segala aktivitas kita selalu diliputi oleh Allah, oleh hidup, oleh uripe Allah. Jadi bila manusia sudah syahadatnya benar, maka ia tidak akan mengaku-ngaku lagi bahwa dirinya yang beraktivitas. Bila manusia syahadatnya sudah benar, maka ia berbuat apapun, kebaikan apapun, ia tak pernah membangga-banggakan apa yang sudah diperbuatnya. Tidak akan pernah mengunggul-unggulkan amal apa yang sudah dijalankannya, alias enjoy saja. Itulah orang-orang yang syahadatnya sudah benar, sudah lurus. Kemudian yang kita kaji saat ini, luruskan sholatmu. Jadi ketika kita sholat 5 waktu, maka luruskan bahwa Allahu Akbar, yang bisa bicara Allahu Akbar dan yang bisa mengangkat tangan kita selama ini siapa? Itulah keakbaran Allah. Maka disitulah lurus sholat itu. Yang mengkomat-kamitkan mulut membaca doa siapa? Bila tak ada hidup, ya tak ada takbir. Bila tak ada hidup, ya tak ada doa iftitah. Bila tak ada hidup, ya tak ada bacaan Al-Fatihah. Kalau tak ada hidup, tak akan pernah ada ruku. Bila tak ada hidup, tak akan pernah ada iktidal. Bila tak ada ruku, tak akan ada sujud. Bila tak ada ruku, bila tak ada hidup, maka tak akan ada duduk di antara dua sujud. Bila tak ada hidup, tak akan pernah ada tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Bila tak ada hidup, tak akan pernah ada salam. Itulah lurusnya sholat. Jadi di dalam sholat kita ngikut saja apa yang diperankan Tuhan. Itulah yang dimaksud lurusnya sholat. Maka dari itu, dicoba, bisa didengar suaranya. Suaranya bisa dimonitor ya. Apa putus-putus suaranya? Suaranya tidak putus-putus ya? Atau sinyalnya bagus ya? Alhamdulillah.
Jadi lurusnya sholat itu tergantung dari lurusnya syahadat. Jadi di sini narasi saya tidak butuh bersyahadat kepada Allah. Karena Allah lah yang butuh bersyahadat kepada saya. Apa maknanya? Manusia takkan pernah bisa menyaksikan Tuhan, kecuali Tuhanlah yang wajib menyaksikan manusia. Kenapa manusia tidak bisa atau tidak wajib menyaksikan Tuhan? Karena manusia itu hamba, manusia itu ciptaan. Ciptaan itu tak bisa gerak-gerak sendiri. Ciptaan itu, makhluk itu tak bisa beraktivitas sendiri. Makhluk itu tak bisa melihat-lihat sendiri. Makhluk itu tak bisa mendengar-dengar sendiri, apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi puasa, apalagi haji. Itulah syahadat. Sesungguhnya yang bisa bersyahadat kepada manusia ya Tuhan yang menciptakan manusia. Apa bukti syahadatnya Tuhan kepada manusia? Manusia bisa beraktivitas, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bertengkar, bisa berdamai dan sebagainya. Itulah tanda wajibnya syahadat Tuhan kepada manusia dan alam semesta. Maknanya wajibnya bersyahadatnya Tuhan kepada manusia, yakni adalah hidup yang menghidupi alam semesta. Ya inilah Tuhannya alam semesta. Hidup yang ada pada diri manusia, ya itulah Tuhannya manusia. Karena manusia selama ini sudah lama menjadi hantu-hantuhan di dalam dadanya. Apa yang saya maksud manusia sudah lama puluhan tahun menjadi Tuhan? Karena hidup yang bukan hidup manusia sudah diakui oleh manusianya. Badan yang bukan ciptaan manusia sudah diakui sebagai badan ciptaan manusia, milik manusia. Apa buktinya bahwa hidup dan badan ini seolah-olah sebagai ciptaan manusia, manusia merasa memilikinya. Manusia merasa memiliki hidupnya. Manusia merasa memiliki badannya. Itulah tanda bahwa manusia selama ini menyerupai Tuhan, seolah-olah hidup yang ada pada dirinya adalah hidup manusianya, seolah-olah badan yang ada pada dirinya adalah badan ciptaannya, seolah-olah manusianya yang berhak atas hidup dan badannya. Inilah ketidaklurusan kita selama ini di dalam bertuhan. Inilah ketidaklurusan kita selama ini di dalam beragama. Maka dari itu tidak hayal lagi manusia cinta dengan perpecahan, cinta dengan peperangan, cinta dengan perdebat-debatan. Kenapa? Karena manusia selama ini telah tersesat dari jalan Tuhan. Yakni kenapa manusia tersesat dari jalan Tuhan? Karena manusia jadi Tuhan-Tuhan sendiri di dalam dadanya. Maka ketika masih jadi hantu-hantu manusia di dalam dadanya, syahadatnya percuma dan tak berguna. Sholatnya percuma dan tak berguna. Zakatnya percuma dan tak berguna. Puasa-puasanya percuma dan tak berguna. Umroh hajinya percuma dan tak berguna. Kenapa? Karena semua adalah kesesatan. Kenapa kok dikatakan kesesatan? Manusianya masih tersesat dari jalan Tuhan.
Kenapa manusianya tersesat dari jalan Tuhan? Manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya atas segala aktivitas-aktivitasnya. Hartanya seolah-olah ia yang merasa mencari dan memilikinya. Anaknya seolah-olah sebagai anaknya. Istrinya seolah-olah sebagai istrinya. Suaminya seolah-olah sebagai suaminya, miliknya. Pangkatnya, jabatannya, harta bendanya seolah-olah menjadi miliknya. Semakin banyak kemelekatan di dalam hati manusia, semakin manusia menjaga neraka, yaitu jadi malaikat malik, merasa memiliki segala-galanya. Maka dari itu manusia tak akan bisa tenang hidupnya. Manusia selalu sekarat di dalam kehidupannya. Sekarat bila apa yang dimilikinya itu dirampas oleh orang lain. Manusia bakal sekarat. Ketika hartanya diusik oleh orang lain, manusia panas, sekarat, marah, jadi terbakar. Bila anaknya diusik oleh anaknya orang lain, hatinya sekarat, sakit, panas, sedih, menderita. Bila suaminya dilirik orang lain, sekarat, takut hilang, karena selama ini selalu merasa memiliki Al-Malik. Ketika istrinya diusik orang, marah, sekarat. Ketika jabatannya diusik orang, marah, sekarat, ketakutan, menderita. Apa sih yang membuat manusia menderita di dalam kehidupan ini? Karena manusianya merasa memiliki, terutama ujung pangkalnya, karena merasa memiliki hidup dan badannya. Dari hidup dan badannya saja sudah tersesat. Makna tersesat di sini, manusia mengakui bahwa hidup dan badan ini adalah miliknya. Maka ketika hidup dan badan ini tersesat atau dirampas hak kepemilikannya oleh manusia, maka syahadatnya, sholatnya, ibadahnya, zikirannya, baca Al-Qur'annya, amalnya, puasanya, haji umrohnya, dan seluruh amal yang dikerjakannya adalah tersesat semua. Meskipun gambarnya kebaikan, tapi busuk hatinya. Jadi tak ada imbasnya laku-laku kebaikan raganya bila dalam hatinya masih batu. Maka kebanyakan kita tertipu. Yang penting berbuat baik, yang penting ibadah, yang penting sholat dan sebagainya. Tapi kita tidak mementingkan kesehatan hati kita. Ya pasti roboh semua apa yang dikerjakan. Ya pasti hancur semua apa yang sudah dilakukannya. Kenapa? Karena hatinya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya. Itulah, jadi luruskan syahadatmu dengan apa? Enjoy.
biar Allah yang wajib bersyahadat kepadaku. Apa maknanya? Biarkan Allah yang menguasaiku, biarkan Allah yang menghidupkan aku, biarkan Allah yang mengaktivitaskan diriku, biarkan Allah yang menjagaku, biarkan Allah yang mencukupiku. Aku mah enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Nonton Allah sambil ngopi ngerokok, enjoy saja. Kenapa? Allah yang bersyahadat kepadaku, bukan aku yang bersyahadat kepada Allah. Selama ini kajian-kajian yang ada, selama ini pelajaran-pelajaran yang ada, selama ini kita sudah lama ditipu daya oleh ilmu-ilmu dan amal kita sendiri. Ditipu daya karena kita tidak sadar bahwa kita hanyalah makhluk, tapi kita bukan Tuhan. Maka hidup kita tak pernah enjoy, tak pernah tenang, tak pernah damai, tak pernah toleransi. Kenapa? Karena kita merasa hidup-hidup sendiri, jalan-jalan sendiri tanpa Tuhan. Maka dari itu tersesat jalannya. Itulah yang dimaksud syahadat. Bila syahadatnya sudah benar, maka yang dimaksud sholat itu ya syahadat itu. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat demi untuk mengingat aku. Berarti bukan melakukan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Maknanya sadari bahwa Anda bisa hidup, ya uripe Allah. Sadari Anda bisa duduk, ya uripe Allah. Sadari Anda bisa sholat, ya uripe Allah. Sadari, ingat apapun di dalam sholat itu, ya uripe Allah. Anda enjoy saja. Itulah lurusnya sholat, itulah khusyuknya sholat. Ketika manusianya orang melu-melu sholat, ketika manusianya orang melu-melu bersyahadat, ketika manusianya orang melu-melu zakat, ketika manusianya orang melu-melu poso, ketika manusianya orang melu-melu haji. Biar Allah sebagai pelaku semuanya, kita mah enjoy saja. Disuruh enjoy saja kok sulit. Apa sih makna enjoy itu? Haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kamu diam saja, tonton ayat-ayat Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk supaya kita bisa nonton Allah, nonton ayat-ayat Allah. Di mana ayat-ayat Allah? Ya ada pada dirimu dan ada di luar dirimu, ada di dalam dan ada di luar, bahwa luar dan dalam itu esa. Esanya seperti napas, napas yang masuk dan napas yang keluar. Sebenarnya esa. Tidak ada bedanya keluar masuknya napas. Esa. Tidak ada bedanya manusia dan Tuhan. Bila tak ada Tuhan, manusia tidak ada.
Bila tak ada manusia, bagaimana mungkin bisa membuktikan Tuhan? Kalau Anda tidak ada, bagaimana Anda bisa membuktikan Tuhan? Wong Anda tidak ada. Ketika diri kita ada, ketika diri Anda ada, itulah bukti adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta. Berarti yang dicipta, yang mencipta, yo podo wae. Itulah syahadat, itulah sholat, itulah zakat, pensucian, itulah puasa, dan itulah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Jadi hati yang sudah tidak syirik kepada Tuhannya, hati yang sudah hancur lebur keakuan diri manusianya, hati yang sudah menanggalkan, menyalipkan kedagingannya, maka itulah bangkit kesadarannya, bangkit kembali kepada Bapa, bangkit kembali kepada Tuhan, bangkit kembali kepada Allah. Allah lillahi ta'ala. Jadi kita diwajibkan membaca niat itu. Di ujung kalimat niat itu ada passwordnya, lillahi ta'ala. Contoh ketika melakukan puasa Ramadan, nawaitu saubahudin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Passwordnya lillahi ta'ala. Ojo melu-melu poso, ojo melu-melu buka, enjoy saja. Sama halnya di dalam salat, salli fardhu subahi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan. Passwordnya lillahi ta'ala. Ojo melu-melu salat subuh, menenggo wae, melo wae, makmum wae, di salat ke yo melo. Dikerentekkan halim, ayo sholat subuh, melo, ikuti apa yang diperintahkan. Ketika sholat kita ndak ikut sholat, apa makna ndak ikut sholat? Menengowai. Kenapa? Karena tangan kita diangkatkan Allah, mulut kita digetarkan Allah. Allahu Akbar. Ya, yang bilang Allahu Akbar, yo itu Akbar sendiri, bukan kita. Selama ini kita yang merasa bertakbir, tapi memahami kebesaran, karena yang dibesar-besarkan di dalam hati kita hawa nafsunya sendiri, maka sholatnya, ibadahnya tersesat, tidak lurus. Apa maknanya sholat yang lurus? Sholat yang lurus adalah ketika manusianya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita masih merasa sholat, ketika kita masih merasa kita yang beramal, berarti kita masih fahsya wal mungkar, mungkar kepada Tuhan. Kenapa kok mungkar kepada Tuhan? Kita menyaingi Tuhan, kita jadi Tuhan, disuruh lillah kok ndak mau, maunya linas.
maunya Li Halim yang bisa bicara, maunya Li Halim yang bisa sholat, maunya Li Halim yang bisa bekerja, maunya Li Halim yang bisa melihat, maunya Li Halim yang bisa mendengar. Semuanya serba Tuhan Halim, semuanya serba Tuhan diri Anda sendiri-sendiri. Maka ketika kita belum lillahi ta'ala, berarti kita belum Islam. Islamnya hanya Islam dohir. Islamnya hanya Islam pengakuan, hatinya masih sesat. Tapi anehnya kita selama ini tidak sadar bahwa kita ini sesat. Akhirnya dari ketidaksadaran itu kita mudah menyesat-nyesatkan orang lain. Padahal yang sesat diri kita sendiri, ora sadar. Ya tidak abangku, bunda dan abang-abang yang di bawah, kajian di Uripi Allah ini kira-kira mudah dipahami apa sulit dipahami? Karena kata banyak orang ini kajian kelas tinggi. Karena kata banyak orang ini kajian hakikat makrifat kelas tinggi. Kata orang, tapi kata saya pribadi ini kajian dasar, ini kajian rendah, ini kajian pondasi. Yang kita kaji selama ini di luar sana, kita hanya membangun-bangun bangunan, kita bangun sholat, kita bangun zakat, kita bangun haji, kita bangun puasa, kita bangun baca Al-Quran, kita bangun sholawatan tanpa pondasi. Tidak ada pondasinya, ya hancur. Sholatnya hancur. Fawaidul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah, selama ini kita sholat yang celaka. Kenapa sholat kita selama ini celaka? Sholat kok korupsi, sholat kok suka berdebat, sholat kok masih sedih, sholat kok masih menderita, sholat kok masih mikirin dunia, karena sholatnya tak ada pondasinya. Pokoknya sholat ndak dibayar ndak apa-apa, pokoknya kerja tapi ndak pernah jumpa dengan yang menggaji. Akhirnya percuma dan tak berguna, sia-sia dan capek saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah lurusnya iman, lurusnya syahadat, lurusnya sholat, lurusnya zakat, lurusnya puasa, lurusnya haji. Zakat pensucian, manusia tidak ada kok mensuci-sucikan dirinya. Masa yang tidak ada bisa berbuat apa-apa? Yang tidak ada itu semestinya enjoy saja, biar yang membersihkan kita Tuhan sendiri. Seperti Tuhan membersihkan hati Nabi Muhammad ketika akan diperjalankan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tidak membersihkan hatinya sendiri, tapi Tuhanlah yang membersihkan hatinya sendiri. Nabi Muhammad enjoy saja. Jadi ilmu enjoy ini ilmunya para nabi dan para rasul. Kata siapa para nabi itu hidupnya susah?
hidupnya bahagia, kaya, dan enjoy. Berhubung yang menceritakan belum sampai makom enjoy, ceritanya ya penuh kesedihan, ceritanya ya penuh dengan syariat, perang-perang yang syariat, padahal perang yang dimaksud perangi dirimu di hatimu agar bisa lurus jalan hidupmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian-kajian yang ada di Uribi Allah ini. Nanti saya unggah kembali kajian ini supaya saya unggah lagi di YouTube supaya bisa didengarkan lagi, diulang-ulang lagi. Sekali kita mendengar pahamnya satu, tambah lagi diulang lagi, kedua kalinya pahamnya dua. Semakin diulang semakin Anda paham. Ibarat Anda mengulang-ulang mengasah pisau yang tumpul. Agar semakin tajam ia diulang-ulang. Agar apa? Agar Anda bisa membunuh setan-setan yang sudah memfitnah Anda di dalam hati Anda. Itulah peperangan yang hak, peperangan yang abadi. Jadi bila manusia tidak menang di dalam berperang, ia akan jadi korban terus, korban penderitaan, korban harta, korban anak, korban istri, korban suami, korban amal, korban ilmu. Semuanya manusia jadi korbannya. Apa-apa yang diakuinya, maka hidupnya penuh dengan nar, api yang membara. Itulah yang dimaksud alam barzah, yang mana mataharinya sejengkal membuat manusia kepanasan. Alam barzah itu alam penantian, ketika manusianya menanti dipanggil Tuhan. Kapan itu terjadi? Ya sekarang ini, bukan nanti. Nanti ndak ada. Kenapa kita dipahamkan oleh setan, diakidahkan oleh setan nanti ada alam barzah, supaya kita hidup di dunia ini tidak bisa enjoy, tidak bisa tenang, ditakut-takuti terus oleh musuhnya sendiri. Karena kita tidak menjadikan musuh setan itu, kita bahkan menjadikan sahabat setan, ya kita di dalam kepanasan terus. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian luruskan sholatmu itu saya akhiri dulu sebelum kita menaikkan sahabat-sahabat yang ingin bertanya dan belajar bersama. Saya akhiri dulu. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.